Disha, gimana kabarnya? Halo Froniken, baik, alhamdulillah. Froniken apa kabar? Alhamdulillah, Pro baik, Masya Allah. Disha gimana? Lancar di sana urusannya? Alhamdulillah, Frau lancar. Ini aku lagi kemarin baru lulus, alhamdulillah naik kelas, Frau, ke Alhamdulillah. Oberstufe, ke kelas yang tingkat kedua, gitu. Alhamdulillah. Iya, lagi Ausbildung ya Disha ya, di sana Ini ya. sekarang aku Ausbildung, iya betul. Hmm. Mm-mm. Mungkin supaya teman-teman juga tahu, Disha ini adalah salah satu mantan murid saya. Di tahun berapa, Dish? 2018 ya, Frau? Udah tua banget Disha ngomong. Kelihatan tua. 2018 ya. Oke, terus pergi ke Jerman di tahun 2019 awal ya. Oh iya. Terus tapi sebelumnya ini dulu ya, au pair dulu kan ya, pergi ke Ya, Jerman aku ya. di tahun pertama itu aku au pair dulu, setelah itu baru aku apply coba buat Ausbildung gitu. Oke. Ya, jadi gini di podcast saya kali ini banyak banget teman-teman dari Mintales Jerman yang kepo, ingin tahu tentang Iya. Ausbildung. Oke. Ya Jadi boleh aku kamu sharing. saya Iya, jadi kamu saya undang di sini buat berbagi info ya dan juga pengalaman. Siap. Jadi, jadi mungkin Disha bisa jelasin sekarang kesibukannya apa di Jerman. Ya, jadi kayak yang tadi ya, aku tuh kesibukannya sekarang Ausbildung. Ausbildungku ini adalah Ausbildung tipe Schulische Ausbildung. Jadi kita itu sekolah dulu, baru nanti setelah kita selesai lulus dari sekolahnya, praktek. Setelah praktek, sekitar beberapa bulan gitu, baru nanti kita lulus dari si Ausbildung tersebut. Si Ausbildungku ini namanya PTA, yaitu kependekan dari Pharmazeutische Technische Assistenten. Jadi nanti aku kerjanya kayak apoteker gitu, Frau. Itu. Jadi kayak ngeracik obat gitu ya, Disha? Iya, betul. Nanti aku yang beraten, aku yang racik, gitu. Masya Allah. Oke, jadi ini udah tahun keberapa jadi Ausbildungnya? Ini aku baru mau naik ke Oberstufe, naik ke tahun kedua. Oke. Jadi mungkin bisa dikasih info ya buat teman-teman Mintales Jerman di sini. Untuk Ausbildung itu sendiri ada berapa semester? Di dalamnya berapa lama juga kalau dihitungan per tahunnya? Kalau di Ausbildung ini, dia itu hitungannya per tahun. Kalau aku kan memang Ausbildungnya 2,5 tahun, jadi aku ada Unterstufe, jadi yang adik kelas sama kakak kelas ya, namanya Oberstufe gitu. Jadi kita hitungannya per tahun. Jadi Unterstufe itu 1 tahun, 1 semester. Nanti Oberstufe juga 1 tahun sama dengan 1 semester lagi gitu. Oke. Jadi kalau total keseluruhannya berapa tahun sampai Ausbildung nanti selesai? 2,5 tahun. Itu udah sama praktek, udah sama sekolah, udah selesai semuanya. Oke, baik. Terus kenapa nih Disha memilih Ausbildungnya yang Schulische? Kenapa nggak yang Berufliche? Mungkin bisa dijelasin Oh ya, alasannya? ini menarik sekali karena aku itu memang kemarin nyarinya pengennya Ausbildung, ya kan? Terus aku tahu, oh Ausbildung itu ada namanya Schulische, ada Berufliche. Dan karena Ausbildung yang aku pengen ini, dia ke arah-arah medicine, jadi ke arah-arah kedokteran gitu ya. Makanya dia kebanyakan harusnya Schulische gitu, Frau. Yang aku dapat ya infonya gitu. Beberapa teman-temanku ada yang bilang kayak dia itu sebenarnya Berufliche. Jadi dia kalau Berufliche Ausbildung, dia kan dibayar ya sama company-nya atau sama perusahaan tempat atau praksis di mana dia itu Ausbildung gitu kan. Kalau Schulische ini yang seperti aku yang bayar ke tempat Ausbildungnya. Jadi kayak kita bayar per bulan gitu, kayak uang semesteran yang gitu. Aku ngambil yang Schulische ini ya kayak tadi aku bilang, jurusan yang aku mau
yang apoteker ini tuh memang nggak ada yang Berufliche gitu, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir serem juga ya, Frau ya, kayak maksudnya kita belum ngerti apa-apa di apotek terus udah boleh ngeracik gitu kan ya, baru juga 1 bulan masuk Ausbildung tuh kayak wah ini serem juga ya gitu kan. Jadi benar sih kalau menurut aku. Beberapa yang kayak yang lain namanya seperti kayak BTA atau Biologische Technische Assistentin, dia nanti kerjanya di lab juga gitu kan, tapi tentang lab biologi. Dia juga Schulische Frau. Jadi kebanyakan yang Richtung-richtungnya si medicine yang ke lab-lab gitu, itu dia lebih banyak yang Schulische gitu. Oke, baik. Tadi kan kamu sudah jelasin kalau kamu milihnya yang Schulische Ausbildung ya. Nah, boleh tolong dikasih infonya kira-kira perkiraan biayanya untuk ibaratnya SPP-nya, nah per bulannya berapa kalau boleh tahu? Kalau misalnya SPP itu tergantung dari si Bundesland ya, tergantung si provinsinya kita ada di mana. Kalau di aku di Bundesland NRW, North Rhine-Westphalen, dia itu 225 euro per bulan bayarannya gitu SPP-nya. Gitu. Tapi dia tiap Bundeslandes apa ya? Tiap negara bagian itu beda ya biayanya. Iya. Jadi dia tergantung kita pinter-pinternya juga sih, Frau, itu nyarinya kayak gimana gitu kan. Karena pada saat kita nanti mau apply, kita bisa nanya dulu tuh ke si orang Ausbildungnya itu. Nanti kita email dulu gitu kan. Kita bilang kita mau masuk Ausbildung ini, bayarnya berapa, itu kita bisa nanya. Nanti mereka kasih tahu ke kita gitu. Oke. Jadi untuk Ausbildung itu sendiri ada yang privat, ada yang staatliche gitu ya, Dis. Ya, Nah, itu juga kalau di saya sendiri ini yang apa? Yang swasta atau yang? Kalau yang Ausbildungku ini yang sekarang dia tuh staatlich anerkannt, artinya adalah negeri. Jadi dia tuh apa ya bilangnya, pokoknya dia itu sudah terdaftar di pemerintahan kalau misalkan dia ini adalah Ausbildung yang punya negeri, itu di HAM gitu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan benefit-benefit dari Ausbildung itu apa aja ya, Dis? Kenapa kamu milih Ausbildung? Itu benefits-nya ini, sebenarnya benefits itu kan agak sedikit relatif juga ya, Frau ya, gitu kan, karena orang tuh dapatnya tuh beda-beda. Tapi benefits yang aku rasakan dari Ausbildung itu adalah yang pertama, karena aku ini di bidang kedokteran, dan kedokteran itu kan banyak penyakit ya, gitu. Terus kalau misalkan aku masuk Ausbildung ini, aku jadi banyak tahu penyakit-penyakit lain, obat-obatan lain yang sebenarnya ada, tapi di Indonesia kita nggak belajar, gitu. Terus, pokoknya karena dia lebih banyak prakteknya juga, jadi menurut aku benefits yang akan aku dapetin itu adalah pada saat nanti aku mau studi gitu kan, dan kebetulan studiku yang aku inginkan itu sejalan sama Ausbildungku ini di daerah medicine, dia itu bakalan apa ya bilangnya tuh, aku bakalan punya dapat experience lebih banyak gitu kan dari praktek-praktek yang aku lakukan pada saat aku Ausbildung di laboratorium ya, Frau, gitu. Terus kayak kalau misalnya Ausbildung ini kan dia kelihatannya tuh masih kayak SMK ya, Frau. Kalau misalnya aku bisa bilang tuh ya, Frau, karena dia kan ada trainingnya, ada teorinya juga gitu. Jadi dia nggak kayak studium yang orang-orang tuh kayak kamu belajar aja sendiri gitu loh. Jadi gurunya tuh masih kita tuh masih bilangnya guru, bukan dosen sih sebenarnya kalau di aku ya gitu. Jadi mereka masih kayak lebih ngebantu kita, Frau, daripada mungkin profesor-profesor atau dosen-dosen yang di univ gitu. Di univ, gitu. Terus apa sih namanya? Karena kita itu diskusi sama teman-teman sekelas itu, karena kan nggak banyak juga ya, Frau, ya, cuma satu kelas biasanya tuh satu angkatan. Itu tuh jadi lebih gampang.
Terus pada saat kita emang Ausbildung yang beruflich, kan kita tuh di company kan, di sebuah perusahaan atau sebuah praksis. Itu kita jadi lebih bisa ngelihat sistem dari si perusahaan tuh kayak gimana atau sistem dari praksis tuh gimana gitu pada saat dia beroperasi. Menurutku sih itu gitu. Dan kalau misalnya kita masuk Ausbildung, yang aku sukanya adalah pada saat kita selesai Ausbildung, kita nggak usah tuh harus nyari-nyari misalnya kayak Nebenjob gitu ya, Frau ya. Aduh, aku nggak mau nih Nebenjob ini, aku nggak mau nih Nebenjob itu. Kalau kita udah punya Ausbildung, itu kita udah punya Siherung gitu loh, Frau. Udah punya kayak hal yang membuat kita kayak, oh, aku kalau misalkan mau apply buat Nebenjob nih, selagi aku nanti studium, ya aku apply aja ke ini, misalnya ke perusahaan ini. Kan aku udah pernah Ausbildung A, misalnya gitu. Dan pastinya gajinya dari orang yang sudah qualified, yang udah terkualifikasi gitu ya, Frau ya, seperti anak-anak Ausbildung ini, itu kan gajinya lebih besar, gitu. Ya, maksudnya beda sih sama orang yang akan full time nanti kerjanya, tapi kan paling enggak walaupun kita total side atau maksudnya cuman enggak full time kerja di suatu perusahaan itu, kan tetap uangnya dapatnya lebih banyak gitu loh, Frau. Dan kita nggak harus perlu nyari-nyari kayak kerja keras yang sampai kayak mungkin di lager, teman-temanku ada yang gitu ya, Frau ya, sampai jam 3 pagi lah, sampai gitu-gitu tuh. Itu nggak harus gitu loh. Gitu. Jadi kesempatan untuk kerjanya juga lebih dihargai lah ibaratnya ya. Iya, lebih betul. Dan Ausbildung juga seperti yang Disha pernah bilang, kalau udah Ausbildung pasti dapat kerjaan gitu ya. Yes, betul. Kalau kalian Ausbildung pasti dapat kerjaan, pasti, nggak mungkin nggak. Di sini lowongannya banyak banget, orang butuh banyak banget. Oke. Berarti itu adalah beberapa benefit kenapa harus memilih Ausbildung. Ya. Iya, betul. Aku support banget kalau misalkan mau ikut Ausbildung. Iya, jadi kalau ada yang mau, boleh nih kontak Kadisha-nya ya. Boleh. Kalau mau tahu info yang lebih jelasnya lagi, boleh kontak ya. Betul Oke. banget, boleh. Jadi kalau di satu sisi ada benefitnya, otomatis di satu sisi ada juga kan kekurangannya, ya. Atau mungkin kendala waktu Kadisha selama mengikuti Ausbildung ini mungkin bisa dijelasin juga. Sini kita sharing. Kalau aku awal-awal kendalanya itu adalah sebenarnya ini sih, aku awalnya gini berpikir kayak karena aku ini Schulische Ausbildung, jadi aku harus bayar semuanya sendiri, gitu. Jadi kayak asuransi, wohnung, apa segala, saya makan gitu ya, Frau ya, tentang misalnya kita mau main kan kita ya pakai uang kita sendiri gitu loh, Frau. Kayak Fahrkarte juga, Fahrkarte itu adalah kartu transportasinya gitu kalau di Jerman gitu kan. Itu kita harus bayar sendiri dan sekolahnya juga bayar gitu kan di sini, buku-buku segala macam gitu. Itu kendalanya sih awalnya, Frau gitu. Tapi kalau misalkan emang yang berufliche Ausbildung, dia kan dibayarin semuanya dari si perusahaan atau praktik tersebut. Jadi sebenarnya itu lebih enak sih gitu buat orang-orang. Kendala lainnya itu adalah awalnya lebih ke ini sih, Frau. Kalau aku tuh untuk bisa masuk ke dalam Ausbildungnya gitu ya, Frau ya. Itu banyak temen aku awalnya tuh yang bilang kayak kamu harus ngambil C1, itu sertifikat ya, maksudnya syarat-syaratnya gitu loh. Kamu harus ambil C1, kamu harus ambil C1 gitu. Karena kalau Ausbildung itu kan kita langsung praktek gitu kan. Ada jam-jam di mana kita praktek. Maka dari itu bahasanya tuh emang harus benar-benar, maksud gini, bukan kayak aku udah pernah ngambil sertifikat B2, tapi aku level bahasa Jermannya sudah B2 gitu loh, Frau. Jadi bukan cuma tertulis, tapi pada saat prakteknya harus beneran B2 gitu. Mungkin kendala itu gitu. Satu lagi kendalanya menurutku itu adalah mungkin di waktu ya. Karena karena aku tadinya mau studi di sini di Jerman,
aku nggak mau ngambil STK, aku ngambilnya itu si Ausbildung ini. Jadi setelah kita Ausbildung, kita mau studi, kita nggak usah harus STK lagi, Frau. Gitu. Gitu. Jadi jadi tahapannya kalau sudah selesai Ausbildung, kemudian mau kuliah, ya berarti kita udah men-skip si STK itu ya. Iya, betul gitu. Nah, itu salah satunya juga kenapa aku ngambil Ausbildung sih sebenarnya gitu. Nah, ya tapi orang-orang kan mikirnya gini, loh Ausbildung kan minimal itu kan mungkin 2 tahun gitu kan ya Frau ya, karena mungkin ada ada kelasnya, ada praksisnya, mungkin gitu. Ya kendalanya mungkin di waktu sih Frau. Jadi kalau misalnya mau ikut Ausbildung ya nggak bisa secepat Studienkolleg atau STK ya gitu. Gitu aja sih kalau orang-orang di sekitaran aku bilangnya gitu. Tapi for me it's okay. Tapi kalau untuk kendala bahasa mungkin Disha ada ngalamin nggak? Mungkin kesulitan waktu harus berkomunikasi dengan, kan otomatis berbeda ya dengan zamannya au pair itu kan jelas beda banget. Au pair cuma ikut sama keluarga. Yang ini wah tantangannya udah lebih besar lagi. Itu gimana? Iya, betul. Kendalanya pada saat aku masuk itu adalah di Fachbegriffe. Fachbegriffe itu adalah apa sih namanya, kata-kata yang memang bahasa-bahasa medicine-nya, Frau. Gitu, bahasa-bahasa sainsnya ya, bahasa-bahasa IPA-nya lah gitu. Itu tuh bener-bener kendala banget di aku, sampai bener-bener aku bikin apa namanya, kayak dictionary sendiri gitu loh, Frau, untuk diriku sendiri gitu ya, karena kalau nggak nanti aku ngebaca buku tuh nggak ngerti pasti gitu. Nah, ini juga yang menurutku adalah kayak salah satu dari si plusnya dari Ausbildung. Kita kan waktunya lama ya, Frau ya. Jadi kayak kalau ada yang nggak ngerti tuh nanya ke gurunya masih lebih gampang daripada nanya ke dosen gitu loh, Frau. Oke. Belajarnya juga maksudnya masih lebih tek gitu loh. Maksudnya nggak harus langsung kayak ini semuanya harus bisa gitu. Kalau aku tuh waktu itu gitu. Jadi di bahasa itu benarnya ke Fachbegriffe-nya gitu. Dan kalau di aku satu lagi adalah bahasa Latin gitu. Karena kita harus benar-benar bisa bahasa Latin sih kalau misalkan di Jerman ini untuk mau medicine, mau ke arah kedokteran gitu. Iya, jadi kita ini sudah mempelajari bahasa Jermannya, udah harus nguasain, ditambah lagi Latinnya, belum lagi bahasa ilmiahnya, kalau mau kedokteran. Ya Allah. Ya, tapi semua bisa ya ternyata Disha jalaninnya bareng-bareng gitu. Iya, Pak. Kalau apa ya? Kalau aku tuh ini salah satu tips sih buat anak-anak yang emang mau ke Jerman ya, bukan cuma mau Ausbildung atau au pair atau studi. Kalau kalian itu mau emang kuliah ke luar negeri ya, terutama di Jerman, kalian itu harus mau bekerja keras. Kalian nggak bisa bentar-bentar kayak ya udahlah nanti aja, nanti juga bisa. Itu kalian nggak bisa kayak gitu. Kalian benar-benar harus kayak, oh sekarang prioritasku itu adalah belajar A gitu. Ya udah, aku harus benar belajar. Karena itu benar banget. Pada saat kalian itu ketinggalan satu hal, dan ini tuh pakai bahasa lain. Mungkin kebanyakan orang kalau masih pakai bahasa Inggris masih oke lah ya, Frau, anak zaman sekarang gitu ya. Tapi ini bahasa Jerman, sayang gitu ya. Dan sudah beda, Besti. Iya, gitu loh. Jadi daripada kalian keteteran gitu ya, mendingan kalian kayak, oke, saya memprioritaskan saya belajar ini. Dan kalian harus mau berusaha. Itu sih yang paling penting. Harus mau berusaha untuk nyari, untuk nanya. Di Jerman, kalau nanya, itu nggak bakal diketawain. Nggak bakal dibilang, lo bego banget. Itu nggak bakal. Karena di sini mereka sistemnya itu, cara berpikir adalah, kalau ada orang yang nanya, dia itu karena nggak ngerti gitu loh. Malah bagus kalau misalnya kamu punya banyak pertanyaan gitu. Berarti dia artinya interested gitu. Dan orang Jerman tuh suka kalau kita tuh mau tahu sesuatu gitu. Gitu sih tipsnya. Oke, tadi kan Disha sempat bilang kalau di Ausbildungnya Disha sendiri ini nyebutnya juga guru ya, karena kan sekolah ya, belum di UNIT.
Itu kalau untuk sistemnya sendiri apa ada juga dituntun gitu kalau misalkan nggak ngerti dituntun sampai detail gitu sama guru-gurunya atau tetap cuma dikasih tahu sekilas aja terus detailnya suruh cari sendiri gitu atau gimana? Em, Kalau dari pengalamanku sendiri dan teman-temanku yang emang aku tanya ya, bukan yang cuma Shulisha tapi dia Brufisha juga, itu gurunya seperti guru di SMA. Jadi mereka kalau misalkan kita punya kendala gitu, apalagi mereka tahu kita itu Auslander gitu kan, kita mungkin lebih banyak pertanyaannya, mereka bakal Mhm. nuntun kita kayak, oh iya kamu boleh ketemu saya, atau misalnya nanti habis pulang sekolah kita nanya ke dia. Jadi bener-bener kayak di SMA gitu, Frau, gitu. Masih kayak Hmm. suasana belajar yang kayak SMA gitu. Gurunya juga baik-baik gitu loh. Jadi tidak semenakutkan yang dipikirkan ya. Iya, betul, 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 betul. Kan kalau yang rumor yang beredar kalau udah di Jerman ya kamu hidup sendiri harus mandiri nggak boleh menye-menye ternyata di Disha masih bisa ya dituntun sampai paham kayak gitu. Wow. Iya, sama Oke. ya. Sebenarnya sih itu emang kalau yang aku lihat ya Fro, ya itu emang tipe orang Jerman sih gitu. Jadi pada saat kita interested ke sesuatu, kita banyak nanya gitu ya, mereka malah suka gitu, malah seneng gitu karena kita bener-bener pengen ngerti gitu loh maksudnya gitu. Oke, terus tadi balik ke topik yang sebelumnya, Disha ini sekarang lagi Ausbildung tapi bagian yang Schulische-nya. Nah, Iya betul. tadi kan negeri ya Disha. Negeri bayar, swasta juga bayar. Kalau sama-sama bayarnya, dari segi mananya nih ada perbedaan antara yang swasta sama yang negeri? Kan dua-duanya bayar tuh tadi. Iya kalau Apakah lebih misal mahal atau fasilitas lebih bagus atau gimana? kalau di Jerman itu sebenarnya yang kayak orang-orang bilang ada uang ada kualitas itu benar ya Frau ya. Indonesia sama deh. Gitu ya. Oke. Ya, apa namanya? Jadi di sini memang kalau yang swasta itu bayarnya mahal, mahal sekali. Aku bisa bilang gitu ya. Apa sih namanya ya karena aku masih gini kita kan lihatnya itu euro ya Bro ya kita kalau misalkan umrah kayak kita switch gitu kan dari rupiah ke euro gitu kan itu uang apa daun ya kira-kira gitu loh. Kalau yang swasta itu benar-benar mahal Frau di Jerman gitu makanya orang Jermannya sendiri pun mereka lebih memilih untuk untuk si negeri ngambilnya kebanyakan pasti gitu walaupun yang aku di negeri ini memang bayar juga tapi nggak semahal yang di swasta kalau misalkan di aku kurang lebih misalnya aku per bulan itu bayar buat si SPP kan tadi 225 euro gitu ya itu per bulan. Kalau swasta mungkin bisa kayak sekitar 1.000 gitu untuk ya mungkin untuk 2 bulan tapi biasanya Frau yang swasta itu dia mungkin punya privilege lain kayak mungkin mereka punya dorm sendiri gitu atau mungkin mereka punya kayak rabat atau misalkan kayak partnership sama misalnya tempat gym atau partnership sama kayak apa namanya H&M misalnya gitu-gitu loh, Frau. Jadi kita punya privilege lain memang, walaupun kita bayarnya mahal ya, gitu. Iya. Itu tadi ya, ada uang, ada kualitas. Betul. Oke, baik. Ya, oke Dish. Jadi di sini ada titipan beberapa pertanyaan dari murid-murid Metales Jerman tentang Ausbildung. Sebentar Iya. ya, saya bacain dulu pertanyaannya. Oke, Kak mau tahu dong ijazahnya Ausbildung sama nggak dengan yang di universitas? Oke, Ijazah pertanyaan bagus. Ausbildung. Oke, iya si ijazah Ausbildung ini